So guys, welcome back to Up to Date IDN Channel. Nama gue Greg. Setelah Realme Narzo diperkenalkan di Indonesia pada 4 bulan yang lalu, akhirnya mereka siap membawa penerusnya, yaitu Realme Narzo 20 series. Kebetulan unit yang gue pegang sekarang adalah yang versi Narzo 20 Pro. Gue melihat banyak banget fitur-fitur yang di-upgrade, dan to be honest gak gue sangka bisa hadir di HP ini. Jadi langsung aja gue kasih tahu fitur-fitur yang mungkin bisa menjadi alasan kalian untuk meminang HP ini nantinya. Let's check it out. Masih sama kayak Realme Narzo sebelumnya, HP ini membawa ukuran layar 6,5 inch, panel IPS LCD, resolusi Full HD+, dan body ratio 20:9 yang bikin HP ini tuh ramping gak lebar ke samping. Pertama-tama gua mulai dari desain. HP ini masih membawa single punch hole yang posisinya di bagian pojok kiri atas yang to be honest gak ngeganggu. Bezelnya menurut gua udah oke, nggak ketebalan termasuk dagunya. Makanya HP ini bisa punya screen to body ratio sampai 90,5%. Secara experience so far juga gua nggak ada kendala, layarnya tajam, warna yang dihasilkan udah akurat, dan karena refresh rate-nya sudah mengadopsi 90Hz, makanya kalau dipakai scrolling dan main game juga berasa mulusnya. Oh ya, terakhir ketahanan layarnya sudah menggunakan coding Gorilla Glass 3 plus dapat free screen protector yang langsung dipasangin. Nice. Untuk performa di HP ini menurut gue juga ini sih nggak main-main. Masih ngebut banget. Ya, menggunakan chipset Helio G95 dengan sistem fabrikasinya itu 12 nanometer. Jadi HP ini adalah HP kedua setelah Realme 7 yang menggunakan chipset terbaru ini. Untuk Antutu bisa hit di angka 299 ribuan, dan setelah gua ngetesin pakai game PUBG, bisa dapat settingan graphic di balance dengan opsi frame rate tertinggi ada di Ultra. Belum bisa smooth ekstrim, tapi konsistensi FPS yang diberikan chipset ini menurut gua udah bagus. Bisa lock di angka 37-40 FPS yang stabil. Frame drop signifikan jarang banget berasanya, gyroskop lancar, multitouch aman, touch delay tidak ada, dan untuk suhu menggunakan cellular data itu hit maksimal di angka 40,7 derajat, yang menurut gua masih playable. Dan game kedua yang gue coba adalah Genshin Impact. Ya, sesuai yang udah banyak kalian request kayak di semua HP-HP review zaman sekarang, harus Genshin Impact. Ya, kita tesin. Pada defaultnya dapat settingan di medium yang konsistensi FPS-nya bagus, tapi memang frame drop lebih sering berasa. Tapi kalau misalkan mau lebih nyaman, gue saranin turunin ke low, maka frame drop signifikan tuh jarang banget berasanya. Bisa dihitung pakai jari lah ya. Tapi kalau misalkan kalian tanya, bang suhunya gimana? Oke, gue ngetesin pakai settingan default yaitu di medium 30 fps, menggunakan full cellular data, suhu maksimal yang gue bisa dapat itu di angka 45 derajat. Emang panas banget sih. Jadi saran gue, karena ini game berat, mainnya pakai wifi dan di tempat adem aja ya. Tapi intinya performa di HP ini sih gahar banget sih untuk HP mid-range. Bahan material di HP ini sebenarnya nggak spesial lah ya, karena masih sama kayak HP-HP mid-range zaman sekarang menggunakan polikarbonat baik di back cover maupun frame-nya. Tapi satu yang menjadi perhatian gue ada di finishing design. Jarang banget untuk HP yang punya warna hitam atau basic itu tapi tetap menarik dan catchy. Ya, salah satunya ini adalah Realme Narzo 20 Pro. Kalau kena gradasi, ada arrow yang menghadap ke bawah, keren sih. Warnanya itu ada campuran abu-abu kebiruan yang kelihatan keren dan beda. Jadi walaupun ini adalah warna Black Ninja, tapi nggak terlalu stealth dan keren aja, gue suka sih. Ditambah finishing kameranya pun dibuat lebih fresh walaupun nggak gitu signifikan, tapi kelihatan fresh aja buat HP Realme. Jadi finishing desainnya menurut gue ini keren. Jarang bisa ditemuin di HP-HP lain lah ya. Hal yang bikin gue surprise ada di bagian charging. Emang kenapa? HP ini membawa 65W Super Dart Charging yang sama kayak di Realme X50 Pro 5G dan Realme 7 Pro kemarin. Iya, gue udah nyobain fitur ini berkali-kali dan gak pernah bosen. Nge-charge kapasitas baterai 4000 mAh dari angka 1 sampai 100% itu makan waktu 38 menit aja alias tidak sampai 40 menit. Dengan catatan ya dibiarin nge-charge aja, tapi intinya udah ngebut. Dan nggak sampai di situ aja, brick charger 65W-nya pun tentu di-include di dalam box pembelian, sehingga kita nggak perlu beli brick charger terpisah atau keluarin duit terpisah lagi. Nice! Kalau misalkan kalian tanya, emang aman ya bang?
Jawabannya aman, karena ada chip khusus untuk menerima tegangan listrik sebanyak itu dan ada AI lewat software. Kalau misalkan nggak aman ya mereka nggak akan jual ke publik, bisa berabe ntar. Kamera belakang di HP ini membawa setup quad kamera dengan primary lens menggunakan resolusi 48 megapiksel dengan bukaan cahaya f1.8. Terus ada 8 megapiksel ultra wide angle, 2 megapiksel macro lens, dan terakhir 2 megapiksel depth sensor. Untuk hasil foto di kondisi daylight harus gue bilang, detail yang ditangkap itu tajam, warnanya nyaris natural, dynamic range bagus, shadow dan highlight yang ditangkap juga udah bagus. Sampai ke ultrawide-nya pun menurut gua bagus walaupun jelas ada perbedaan dalam segi detail dan warna. Tapi detailnya pun ya nggak downgrade gimana-gimana kok, masih tajam ketika kita zoom in. Dan yang gue suka, distorsi nggak gitu berasa, which is very good. Karena gua nggak suka lensa ultrawide yang distorsinya berasa. Lanjut untuk low light, menurut gua hasil foto tanpa fitur night mode aja udah bagus. Detail yang ditangkap bisa kelihatan tajam, ya masih cukup tajam, warnanya natural, terus cahaya yang ditangkap bisa banyak. Tapi kalau misalkan kalian rasa kurang ya tinggal aktifin aja fitur nightscape, maka detailnya bisa ngangkat, cahaya yang ditangkap bisa lebih banyak lagi, dan hasil foto tentu bisa lebih bagus 2 kali lipat. Walaupun noise-nya emang agak sedikit berasa ketika kita nyalain fitur nightscape, tapi intinya hasil foto di low light ataupun daylight-nya udah bagus semua. Software di HP ini run di Android 10 dengan tampilan antarmuka menggunakan Realme UI 1.0. Untuk user interface yang satu ini gua nggak banyak komplain karena makin kesini makin baik dan berasa lah improvementnya. Contoh assistant yang dulu ada di pojok home screen kiri, sekarang diganti ke Google Fit yang menurut gua jauh lebih berguna dan kepake. Terus ada icon pull down gesture buat kalian yang males organize home screen kalian yang penuh icon tapi pengen tetap easy access menggunakan satu tangan, bisa banget. Ganti-ganti bentuk icon sesuai preferensi tanpa harus download third party apps, bisa banget. Dan ada Quick Return Bubble app yang fungsinya ketika kalian nyalain fitur ini di setting, terus kalian lagi di game PUBG nunggu 60 detik sebelum berangkat terbang, iya departure itu, bisa balas chat ataupun browsing dulu. Jadi menurut gua ini handy sih, makin kesini makin baik. Beberapa fitur yang nggak gua sangka bisa expect hadir, ya tersedia. Jadi makin bagus. Buat kalian yang penasaran, bang emang Realme UI sering update software nggak sih? Jawabannya, 1 bulan minimal mereka pasti membawa 1 kali software update untuk memberikan security patch dan bug fixing kalau ada. Dan bahkan kalau misalkan bug tersebut cukup ngeganggu ke banyak user, mereka serius menghadapi atau bisa memberikan solusi lewat software update secepat mungkin. Contohnya kayak HP ini. Seminggu dibuka langsung dapat 2 kali software update untuk bug fixing. Jadi ketahuan mereka serius. Oh ya, buat kalian yang tanya lifespan-nya gimana bang? HP ini pasti dapat Android 11 beserta Realme UI 2.0 mendatang pada tahun depan. Jadi aman lah ya. Bagian kecil yang selalu gue appreciate bisa hadir di HP mid-range atau bahkan kalau ke flagship itu jauh lebih bisa diapresiasi lagi, ada di bagian expansion. Ya, HP ini membawa triple slot tray yang gunanya ketika kalian punya 2 nomor tapi pengen taruh ke satu HP bersamaan, tentu bisa. Dan support dual 4G plus VoLTE asalkan providernya support. Plus, kalian bisa upgrade internal memorinya menggunakan microSD sampai 256GB. Ya, gunanya ini akan berguna ketika kalian beli HP buat dipakai 2 tahun ke depan karena internal memori pasti bakalan cepet habis. Jadi ketika kalian bisa upgrade tanpa harus korbanin slot manapun, menurut gua ini sangat kepake sih. So guys, itu dia 7 fitur yang mungkin bisa menjadi alasan kalian untuk membeli Realme Narzo 20 Pro ini. Buat yang penasaran untuk kelebihan-kelebihan lain atau kekurangannya, bisa like sebanyak-banyaknya, nanti akan kita bikinin video full review terpisah. So, thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.